Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Hanifan, NIM J5119078. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu epilepsi. Nah, sebelum masuk materi, kita harus pertama harus mengetahui terlebih dahulu apa itu epilepsi, apa yang disebut sebagai epilepsi. Jadi, untuk definisi dari epilepsi, dia itu merupakan kelainan otak yang ditandai dengan adanya kecenderungan untuk menimbulkan adanya bangkitan epileptik yang bersifat terus-menerus dan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Nah, sebelumnya untuk bangkitan epilepsi sendiri itu dia memiliki arti terjadinya tanda ataupun gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Nah, untuk tanda-tanda dan gejala pada epilepsi itu dia dibagi menjadi 3 terlebih dahulu sebelumnya. Pertama, saat sebelum terjadinya bangkitan, lalu ada selama bangkitan, dan yang terakhir itu adalah pasca bangkitan. Untuk yang sebelum terjadinya bangkitan, itu contohnya ada seperti kondisi fisik dan psikis yang mengindikasikan akan terjadinya bangkitan. Misalnya seperti pasien itu dia sudah muncul seperti perubahan-perubahan perilaku, lalu dia sudah timbul rasa lapar, lalu dia berkeringat, hipotermi, dan mengantuk ataupun keluhan-keluhan lainnya. Lalu selama bangkitan, tanda dan gejalanya contohnya itu seperti kita cek apakah ada aura atau tidak. Nah, setelah itu kita tanyakan juga gejalanya seperti apa, lalu ada bangkitannya itu adalah bagaimana pola untuk bangkitan, lalu ada deviasi dari matanya itu apakah ada atau tidak, lalu pada gerakan kepala, gerakan tubuh, dan pada vokalisasinya itu kita perhatikan di situ pada saat terjadinya bangkitan. Nah, selanjutnya itu uh, pada pasca bangkitan atau setelah bangkitan. Itu biasanya pasien muncul tanda dan gejala seperti pasien itu merasa bingung, lalu kita cek juga apakah pasien itu langsung sadar atau tidak. Lalu juga kita tanyakan apakah ada nyeri kepala. Seringnya pasien itu mengeluhkan nyeri kepala, lalu ada tidur, pasiennya juga bisa tertidur, lalu ada gaduh dan gelisah. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang penyebab-penyebab dari epilepsi. Nah, untuk penyebabnya itu juga disebabkan oleh disebabkan oleh banyak hal. Pertama, itu ada yang bersifat yaitu idiopatik. Nah, untuk yang bersifat idiopatik itu dia tidak didapatkan adanya lesi struktural di otak ataupun adanya defisit dari neurologis. Nah, lalu yang kedua itu adalah kriptogenik. Untuk kriptogenik di sini itu kita anggap sebagai simptomatis, tetapi itu penyebabnya masih belum diketahui. Nah, di sini itu termasuk contohnya itu seperti ada sindrom West, lalu ada sindrom Lennox-Gastaut, lalu ada epilepsi mioklonik. Nah, untuk gambaran klinisnya itu dia seperti dengan ensefalopati diffus. Selanjutnya ada yang ketiga, itu penyebab ketiga itu adalah simptomatis. Untuk simptomatis di sini dia sudah terdapat adanya kelainan lesi ataupun kelainan struktural pada otaknya ya. Contohnya itu seperti pasien dengan cedera kepala, lalu ada infeksi saraf sistem saraf pusatnya, lalu ada kelainan kongenital, ada lesi desak ruang, contohnya seperti tumor ya kan, jadi kan dia akan mendesak. Nah, untuk faktor risikonya dari epilepsi itu contohnya seperti usia. Usia itu usianya semakin tua itu semakin menyerang. Tapi pada anak-anak juga dapat ditemukan adanya epilepsi. Kasusnya cukup banyak. Selanjutnya ada riwayat cedera otak, itu juga sering menimbulkan terjadinya epilepsi. Lalu penyakit kronis juga bisa, terutama dia apabila infeksi yang terus-menerus pada bagian otak itu sering menyebabkan adanya epilepsi. Nah, untuk obat-obatan di sini itu adalah kita bisa berikan dengan obat anti epilepsi. Nah, untuk obat anti epilepsinya itu kita berikan dari dosis terkecil terlebih dahulu, lalu kita naikkan. Nah, di sini untuk obatnya itu ada lini pertama dan ada lini kedua. Nah, apabila lini pertama dia sudah mencapai dengan dosis maksimal, lalu kita bisa berikan obat-obatan lini kedua dengan obat-obatan lini pertama kita turunkan secara perlahan. Nah, untuk saat pemberian dari obat anti epilepsi itu contohnya seperti
terdapat 2 bangkitan dalam 1 tahun. Lalu, diagnosisnya sudah harus dipastikan kalau itu adalah diagnosis dari epilepsi. Lalu adalah penyandang dan atau keluarganya sudah menerima penjelasannya. Nah, untuk contoh obatnya di sini ada seperti phenytoin, ada carbamazepine, asam valproat, phenobarbital, gabapentin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang patofisiologi dari epilepsi. Kenapa epilepsi bisa terjadi? Nah, untuk epilepsi seringnya itu untuk patofisiologinya diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibisi pada otak. Nah, di sini eksitasinya dia akan bersifat berlebihan mengakibatkan adanya letupan neuronal yang cepat saat kejang. Sinyal yang dikeluarkan dari neuron yang meletup cepat itu akan merekrut sistem neuronal yang berhubungan melalui sinaps sehingga terjadi pelepasan yang berlebihan. Sehingga nanti dia akan menimbulkan manifestasi berupa kejang. Nah, selanjutnya untuk edukasi dan pencegahan pada pasien epilepsi. Contohnya itu apabila pasien sedang mengendarai itu sebaiknya kita sebagai keluarga yang tidak mengalami epilepsi itu dia mengendarai. Intinya untuk edukasinya itu pasien harus ditemani apabila sewaktu-waktu dia itu terjadi epilepsinya. Nah, untuk pencegahannya bisa dimulai dengan gaya hidup sehat, lalu ada menjaga kesehatan saat hamil, lalu ada hindari terjadinya cedera kepala. Baik, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.